pakai Fanny lawan Kairi dengan Leomord. Jadi kayaknya akan menjadi salah satu sosok hero yang alangkah baiknya ditutup aja. Yes, dan alangkah baiknya juga Cloud tutup aja sih. Kan se-worth itu ya untuk di first pick. Makanya udah mulai masuk ke dalam sebuah consideration untuk di ban. Dan Oheb Iya. pula. Oheb kemarin ya. Oheb. Orang hebat. Milan Salot juga ditutup karena emang hero-nya Carl Tizzy. Dan Lagi loh. lagi-lagi kalau kita lihat dari chat kita 3.400 menuju ke arah dari YG arah tim Liquid mendapatkan 2.600. Tapi ini tuh kayak ngetik YG itu kehitung kan? Iya. Jadi maksudnya pas kok ada yang kalau lawan YG itu kehitung satu vote buat mereka tuh ya? Iya. Gitu. Lah iya juga ya, kayak Iya. pikiran tuh. Itu. Bener juga. Tuh, epic comeback itu. Iya. Kok ada YG gitu kan? Iya. Atau yang gitu kan? Iya, bener juga ya. Yang Kehitung jadinya. Waduh. Sesuatu baru yang kita pelajari hari ini teman-teman ya. bener-bener nge-cheat ya, nge-cheat. Oke. Tapi dengan adanya Yiv yang ditutup berarti menandakan mereka tidak akan bermain dengan hero-hero mage casual. Ada Chusin juga yang ditutup. Wah, ini benar-benar dihabisin hero-nya. Tapi EXP-nya yang kebuka jadinya. Yap. Tapi apakah YG akan gentar ya? Karena tadi kalau ada interview sama Aurora Gaming Turki, Ya. mereka katanya sampai tergendang-gendang perutnya karena chance kayak gini nih. Ini Waduh. pertama udah mah ngelawannya lagi on fire juga kan untuk tim Liga Iya. Sehat. Pendukungnya juga nih. Oke, Yuchong first pick untuk Sanford. Kita tahu persis ini hero powernya buat Sanford. Bener-bener hero pegangan banget. Dan kita tahu juga bagaimana kapasitas dia menggunakan hero ini. Dia udah mastering banget hero ini. Jadi harusnya bisa sangat dimaksimalkan untuk tim Liquid. Apakah ini waktunya untuk Hellcurt? Buset. Lepas tanpa baksi ya. Dan ya bisa ada Fredrin. Waduh. Kalau emang mau main tank jungler juga, Apakah ini waktu yang tepat? iya. Bawakan Hellcurt dan Fredrin Tapi enggak ya, kalau ya aja. Kalau ya dulu, ya tahan dulu sepertinya. Metode pick off yang akan dibawakan berarti Kari. Ayo, ini adalah Apakah akan muncul nih Kari dengan Purify gitu? ini combo terkapar, Terkapar. terangkat Kalea Parsha. Angkat Kalea Parsha, benar. Terkapar-kapar ya. Habis itu di Feather Airstrike hilang soalnya biasanya. Ya, Wow. ngomong lu, jangan main ganggu-ganggu aja. Nggak nyangka gue ada kalimat itu. Makanya lu, kalau kata orang bijak, don't tell your next move. Jangan dikasih tahu, gerakan kita selanjutnya jangan kasih tahu. Nah, sama kayak gini. Ishin Shin berarti akan membuat Ohebnya bermain dengan fighter dan juga ada Gatot Kaca dari JP. Ini juga merupakan hero yang paling sering diambil sama JP di 3 pick atas kalau terbuka waktu di MPL Filipina. Sebuah resiko yang besar juga sebenarnya diambil sama YG ya. Mereka mengambil Parsha setelah adanya Yuzong tadi emang Yuzong, terlihat ya. kan. Tapi kan mereka tetap fokus sama kombinasi yang mau mereka jalanin aja nih. Benar. Berhasil enggaknya, ya berani aja dulu. Oke, Berani dulu aja. itu kayak tadi konsep dari tadi kita udah bahas. Terkapar. Bukan. Maksudnya konsep keberanian. Iya, keberanian gitu loh. Main nothing Enggak tulus. benar. Terkapar. Jangan karena lawannya Carl Tizzy nih jago Terkapar adalah main contohnya MLBB kan. gitu. Terkapar adalah contoh. Granger. Ada Ginger. No, Granger. Yes. Jahe, Granger. Jahe. Ada sobat kita juga di sini, coba lihat. Siapa? Mana? Sobat profesor juga. Mana? Itu. Ada Coach Ward. Oh, Coach Ward. Iya benar. Gak kelihatan. Iya, Bersembunyi dia. nunjuknya ke arah cavalry soalnya. Iya, profesor siapa nih? Siapa teman saya Widi apa di situ? Oh, ini. Ada di situ. Ya, tapi dengan adanya Granger berarti Parsha Granger ini akan menjadi combo yang sangat bagus sekali untuk bermain dengan jarak jauh. Iya, ditetes, dipok, ya mau siapa aja yang mau jadi eksekutor bisa. Benar. Cuma kalau kayak gini berarti mereka harus nge-ban Chow nggak sih? Boleh kali nge-ban Chow. Ruby dulu. Aku merasa kayak gini, Chow atau Ruby ya, dua hero ini cocok banget di gold lane. Dan itu nge-support banget di Shunshin untuk team fight panjangnya nanti. Dan dia juga bisa ngeganggu dua hero ini yang udah muncul dari yang on Galacticos. Oke. Tapi Fredrin ada di band. Tidak akan memberikan jungler tank lagi.
seksinya udah akan dipersempit. Tadi setelah ada Ruby mungkin Chow bisa di-ban. Iya, Ruby Chow boleh, Chow Goldman. Kalau emang nggak mau Chow ya mungkin Harit gitu. Tapi Harit kayaknya gampang banget buat kena tetes dan juga Dead Sonata ya. Iya, paling cuma karena dia wardnya bawa Purify. Ah, ya di ban. Cuma tetap ya nggak mau ada masalah dengan Harit. Apalagi ya, Kari kena poke. Jaraknya kalah. Ayah besar. Kan? Apalagi Shunshin Kari nih, aku jujur bukan orang yang suka banget dengan draft seperti itu. Wah, emang agak lumayan Over. merasa iya over banget. Emang damage-nya cukup banget di late game, tapi menit 30 gitu. Kuat emang, cuma Oke. kelamaan kuatnya. Tapi pick dulu ya buat YG nih keempat. Mereka butuh badan di XP. Uranus itu dia sebuah jawaban pasti juga. Oke. Atau jangan-jangan kita dibelokin nih, tiba-tiba ada Esmeralda Gold nih. Esmeralda Golden bener. Esmeralda Purify Gold kan. Purify juga buat Ya. lawan Kalea. Terus mid lane-nya tetap harus ada damage tapi kayak Yishunshin sendirian nggak bisa di sini. Oke. Kimi. Ya Kimi paling masuk, Purify juga kan. Ya. Berarti mungkin Kimi. Ya Kimi glowing first item gitu Aha. untuk Uranusnya Bisa juga. Sky Pierce juga kan. Atau Lui Iya, ya kali ini. Emang mereka Lui juga boleh. Lui itu kayak jadi hero kemenangannya tim Liquid loh soalnya. Iya. Sering Tapi banget ya. YG juga pernah kan sempat membawakan Pernah, Yoi. Maksudnya iya. kayaknya harus seluk beluknya nih. Tahu lah. Udah paham nih Iya. arahnya kemana nih. Kita lihat ini dia. Oh Sora. Sora Gold Sora dan Valen. wow Valen. Ih, mereka bener-bener damage-nya cuma dari Ishunshin loh. Valentina sebagai mid laner. Dan ini udah ngejawab banget juga nih kalau misalkan emang butuh damage, ada IMU juga. Ada Tsunami Slam juga. Ya kalau gabut ya ada Dead Sonata juga. Gabut ya. Tapi Nolan. Oke. Wow. Kalau misalkan kalian ngomongin draft gimana? Kalau aku duluan ya. Aku YG. Draft YG aku kayak ngerasa ini lebih meyakinkan walaupun ya mungkin beberapa dari kalian nggak setuju. Iya. Aku tim Liquid. Ya udah. Oke. 2-1. Siapa yang lebih bagus dalam memiliki draft? Kalian juga boleh komen sekarang juga teman-teman. YG atau TL Team Liquid versus Yangon Galacticos. Yang kali ini bertemu di best of 3 series. Siapa satu tim lagi yang akan melaju ke babak knockout stage? Dan langsung saja kita saksikan di game yang pertama, Land of Doubt. Yep, Best of 3 series akan kita laksanakan match terakhir dari ini. Satu tim lagi yang akan lolos menuju ke babak knockout stage. Jadi langsung saja, Swiss stage, mana suaranya? Alright, mantap pastinya ya. Semakin malam semakin rame nih. Karena satu langkah mendukung tim kesayangannya masing-masing untuk menuju ke knockout stage tentunya menjadi tiket kelima yang akan diperebutkan. Namun setelah kita bahas tadi sedikit tentang pilihan draftnya ya, berarti Papulung dan juga Prof KB lebih ke YG. Yep, YG. Kalau Papulung kenapa? Apa? Papulung kenapa ke YG? Suka aja sama Nolan sekarang bersnya. Oke. Kalau Prof KB? Ya, kenapa sama sih lagian? Saya juga mau jawab Nolan, tapi ya mungkin pick off-nya kali ya. Jadi Pick off-nya enak aja. ya, yang Galacticos pasti akan gerak duluan, apalagi tidak ada Purify. Di siapapun yang akan mereka targetkan, ini harus benar-benar bisa dipunish. Either way nanti harusnya bakal ada Sky Pierce juga kan untuk Stitch. Jadi ya harus bisa dimaksimalkan sama Blink Ya. untuk bermain dengan metode pick off yang kita ekspektasikan. Oke, dan flicker sudah terlihat. Oke, flickernya ke trigger ya dari Sanji. Karena memang secara range ini tim Liquid kalah ya. Mereka range nggak terlalu yang jauh-jauh banget, makanya kena poke dari jauh, agak sedikit PR. Dan Ohet sepertinya masih teringat ya bagaimana Sora Gold Lane ini membuat mereka harus ada di pool 1-2, 21 Iya, ya. 21 ya. Makanya Sora Goldman. Savage lagi. Langsung dicoba kayaknya sama Oheb tuh pas tanggal 14 kemarin. Pulang di tes langsung. Di tes nih, wow. Limitnya segimana sih gitu kan? Ini sekarang dia udah top 1 serengseng nih kalau nggak salah. Ah, cepet juga tuh. Kenapa serengseng jauh? Malam ya. Kapan istirahatnya? Ya, ini pelan banget temponya karena emang mereka lagi build up untuk bisa team fight berlima di menit yang kedua. Ohebnya pun ada niatan tuh buat cut wave, tapi kayaknya bakal dibatalkan terlebih dahulu. Dan mereka kan jalan barengan berarti di menit yang kedua. Oke, tapi sebenarnya
agak sedikit memang masih menampok ya untuk stage-nya juga nih. Walaupun masih ada lifesteal, tapi Expanding River yang telah memanggil Black Dragon Form. Sanford numpang lewat ini dia pagar hidup, pagar berjalan langsung membuat sebuah barikat dan tidak akan ada yang bisa mendekat menuju ke area dari Turtle. Kalzi enak banget ya. Yap, enak banget pastinya ya. Di zoning, dia free banget, bahkan mencuri karena satu bola lava golem. Lumayan loh lava gol. Lumayan. Ya, selalu seperti itu ya. Konsep permainan dari tim Filipina. Dapat turtle atau objektif satu aja, mereka bakal cari yang terdekat objektif lainnya. Kayak misalkan emang mereka dapetin ke arah Lizard, ya Lizard. Kalau mereka ada purple buff, mereka masuk ke dalam purple buff. Ini bener-bener ngikutin aja alurnya bakal kemana. Oke, tapi pelan-pelan banget ya untuk keduanya. Wah, flicker. Oke, dan ini waktunya langsung ditunggu, langsung didrafti bagaimana landingnya. Pergerakan begitu baik, tapi Bling akan kena selamat dan tidak karena menjadi korban dari Kalzi. Wah, marah nih untuk Ohep-nya juga langsung di backup. Loh, masih bisa dapat kalau purple buff-nya hanya saja untuk sekarang. Coba lihat Kalzi sampai terakhir. Dan aim yang begitu baik dari Kalzi. Go out ya. Benar-benar ya, menunjukkan bagaimana satu hit terakhir dan ini menjadi 2 poin kill pertama untuk tim Liquid. Wah, ini dia nih, poin kill, dapat turtle juga, jangan lupa. Mereka udah ngelakuin zoning dengan jauh sekali, cair. Dan ditambah lagi dengan JP yang makin cair juga untuk mendekati ke arah item-item pertamanya. Antik kah? Jangan-jangan dia bakal set up ke item-item yang klasik aja. Ya udah habis ini silence rope gitu kan. Karena balik lagi, physical damage yang nanti akan diberikan sama Han itu akan sangat tinggi sekali. Dan Stitch juga harus didinai damage-nya sebelum nanti dia jadi dengan Sky Pierce-nya. Yep. Walaupun sebenarnya dari YG emang ada single target lock ya dengan Kale ya, cuma dia satu orang aja. Sedangkan kayak react dari tim Liquid ini akan bisa jadi lebih mengerikan gitu loh. Ada Black Dragon Form, ada AOG. Iya, jangan lupa juga nih, kalau TZ level 7. Levelnya sama mungkin sekarang ya kan, sama Han. Tapi lihat deh, kalau misalkan habis dapetin objektif lagi, habis dapetin kill lagi, ini Ishunchin seperti biasa, nggak pernah muncul di map, sekalinya muncul, udah punya harta yang berlimpah. Iya. Dari mana tiba-tiba ya? Hanya Sering kena gosipin tetangga tuh. Lihat di rumah aja duitnya ada. Kerja apa tuh? Gitu. nah kan, muncul tiba-tiba team fight. Oke, coba lihat sebuah barikat lagi, pagar hidup lagi akan langsung dilaksanakan oleh Sanford dan Petrify-nya connect ke dalam tubuh dari Lina tadi. Namun sekarang mereka mundur secara cepat. Yes, dan itu dia permasalahannya. Draft yang memang backlinernya kuat banget ya, punya damage dari Lina dan juga Stitch. Tapi Sanford sendiri aja tuh udah bisa jadi jawaban gitu loh, untuk bisa ngeganggu karena backline-nya. Apalagi ada combo sama JP, Prof. Ya, masalahnya juga kalau kita bandingkan dengan Ying ya, ternyata dia nggak Tadi itu dia Kalzi akan tertangkap basah dan Kalzi tidak tepat oleh rekan-rekan yang memutus sekarang Han. Tertinggal sendirian Han, bisakah dia kabur dan juga menyelamatkan diri karena begitu banyak mata yang mencoba untuk bisa mendapatkan lagi. Bagaimana objektivitas dari tubuhnya dan satu lagi Apatron Guardian tidak bisa diselamatkan harusnya dan selesai. Itu dia ya, AOG di tempat. Tahu udah nggak ada dash lagi. Iya. Tambah lagi dengan adanya fracture yang diambil sama Sanji tadi. Jadi kalau misalkan emang Han tiba-tiba kabur gitu kan, tiba-tiba mencoba untuk lari, ya dia bakal kejar lagi dengan fracture ke belakang biar dia ngedash ke depan. Langsung selesai. Tuh. Tapi pelan-pelan tim Liquid berhasil untuk dapetin apapun ya. Pelan banget tapi. Pelan. Tapi golnya dipepetin loh. Makanya emang nggak boleh jauh-jauh, Pak. Karena kalau Nolan ketinggalan gol jauh, ya udah masih bakal susah banget gamenya buat Nolan atau bahkan buat Granger-nya sekalipun. Karena walaupun udah ada Sky Pierce, tapi ini belum 100% kayak Yangon tuh pasti bisa nge-kill gitu loh. Di satu sisi kalau kita lihat dari JP, lihat bener kan dia silence rope. Next nantinya dia bakal coba lihat dulu nih apa yang bisa kira-kira nge-kill ke arah JP-nya, apakah physical damage atau magic damage. Karena kalau Lina, jujur, Lina udah gak ada flicker, dia tetap bisa diganggu pakai AOG. Jadi udah pasti damage-nya bakal ketutup. Nah, Stitch sama Han, ini yang harus dicari caranya dulu nih, biar dia nggak snowball, agar JP jadi lebih leluasa untuk ngebadanin damage dari Yangon Galacticos. Aduh sakit banget itu. Sakit banget ya. Bener kayak gepok dari jauh. Yep. Oke. Tapi ya dengan tadi pergerakan dari Ying udah melakukan adanya cut wave minion juga, dia bisa menang jalan sedikit, harusnya Sanford bakal dikomit ya. Walah, kena impact tadi dari Furious Death yang dimiliki oleh Sanford, tapi Sanford kembali hadir. Kemana arah landingnya? Masih ada Ying. Akankah mau dilompati? Tapi sekarang Ying masih berusaha bisa menyelamatkan diri, juga nge-regen SP yang dimiliki Federal Strike. Kalau Trigo akan pula, sementara sekarang ada satu bandingan Tsunami Slam yang connect. Karena satu play di mana Sanford menjadi korban, maka sekarang JP-nya masih berusaha bisa kabur, tapi Lina menjadi satu nilai tukar untuk mereka.
Yap, itu dia IMU terhadap Tsunami Slam. Lina yang hilang akhirnya. Karena nggak ada Purify, cuman Ying doang tadi yang udah ke-trigger team fight. Gak ada yang jawab ya. Metro Guardian connect kali ini. Yingnya tertangkap basah. Itu Sanji cuma datang ngasih efek live band, udah biar regennya nggak maksimal. Habis itu bisa dieksekusi dengan manis. Ini benar-benar game nih yang udah berjalan banget untuk tim Liquid Philippines. Mereka udah unggul 2000, tapi ya seperti yang kita udah notice tadi, emang gap goldnya sengaja dipeperin sama yang Galacticos. Emang mereka nggak mau jauh-jauh nih dari segi bagaimana perbedaan goldnya. Ya diminimalisir banget buat kayak ruginya lebih banyak ya. Cari trade lagi biar tetap nempel. Cuman ya lambat laun dari tim Liquid juga ini berangsur lagi. Tadi yang memang stuck di 1000 sekarang nambah. Lagi sekarang udah ada endless battle buat VLTZ. Ditambah lihat item pertamanya Sanford, Queen Swing. Langsung ya. Dia langsung memilih item yang membuat dia survive. Gak gampang kena burst. Tapi wah, Di tempat yang lain apa yang terjadi? Ying masih berusaha bisa menyelamatkan diri, tapi Popo udah tidak terselamatkan. Kalau Ying itu bonyok banget sih, woi. Wah, di tempat yang lain ada Tsunami Slam dikeluarkan pula. Bisakah kali ini Sanford bertahan, tapi Sanford masih sempat membawa Blink pulang. Tapi sekarang ini taruh dari bagian bawah pun remuk. Wah ini rugi banget sih buat Yangon Galacticos ya. Mereka memang komit ke arah Sanford, tapi Sanford bisa bawa pulang oleh bawahnya didorong. Waduh, emang mulai ya Prof ya. Sekalinya ada momentum. ditekan terus beruntun, tapi JP. Wah, tapi lihat deh bagian bawahnya itu bener-bener udah rontok semuanya. Holy defense gak ada. Hold defense gak ada. Lord akan bergerak dengan bebas sekali ke bagian bottom lane. Dan kalau mereka udah dapetin yang bagian base turret bawah, ini tim Liquid kalau Lordnya di atas, untung banget. Iya. Itu dia tinggal Nyebrang jalanin ya. landing aja, udah nyebrang banget. Oke. Tapi ya lambat laun untuk Yangon Galacticos juga mereka udah mulai regroup ya. Membiarkan untuk bagaimana Han-nya bisa farming sebanyak-banyaknya. Hawk damage dari stage juga masih akan memegang. Wah, Oke, langsung banding dan semuanya oleh tapi hampir saja Oheb. itu kena pasif ya. Ya, pasif terakhir. dan lethal ignition ya. Jadi ada banyak banget alasan kenapa tumbang. Tapi sekarang 4 lawan 5, Yangon mengambil alih Lordnya. Oke, sebenarnya JP menjadi orang terdepan. Mereka masih mencoba untuk bisa tarik ulur agar nantinya Oheb bisa maju kembali berserta mereka untuk bisa mendapatkan Kara Lord ini. Iya, tapi YG juga nggak bisa. Wah, komit. Weh, JP komit kali ini. Dan Sanford, Dragon Tail, semuanya dikeluarkan. Ying ngecek arah rumputan siapa saja yang ada di dalam rumput tersebut, tapi Lina ketahuan. Bahkan sekarang Han ya, Papa menjadi tujuan utama sebelum nantinya perang. Ya, dan Yangon Galacticos gak bisa langsung buru-buru untuk bisa secure ke arah Lordnya. Walaupun keadaannya unggul jumlah ya. Tapi semuanya digangguin. Sembari menunggu JP yang sekarang sudah hadir kembali. Begitu pun dari Oheb. Sebentar, bagian top lane. Kalau misalkan muncul, kayaknya langsung coba buat di-take Lordnya. Tim Liquid. Mereka emang benar-benar masih nunggu momentum banget sih. Mereka dorong bawahnya dulu dan bahkan lihat ada Sanford Di-take off. Sanford! Solo kill! Berhasil didapatkan. Entah bagaimana caranya, ceritanya dia ada di dalam rumputan itu. Ya, push PH, ya push dia. Iya, Bush PH itu yang sering dia bawakan. Dan sekarang dengan mendapatkan Kara dari Stitch yang terpick off. Apalagi Stitch-nya walaupun belum mendapatkan Sky Pierce, tapi itu adalah sebuah solo kill yang sangat terkalkulasi. Dia mainin Bush yang benar-benar akan di-clear oleh salah satu member dari Yangon Galacticos. Dan ini keuntungannya nggak bakal berhenti. 3.000 gold bisa menuju ke 5.000 gold setelah ini. Sang hipnotis ya. Kenapa? Coba dia tahu-tahu sudah iya. di situ tidak ada yang sadar. Kok ada? Kalau aku bilangnya awareness dari Granger-nya. Oke, sementara sekarang ada satu bandingan lagi dilakukan dan Kalsi menjadi korbannya. Maka sekarang ingin menjadi orang terdepan. Kembalikan rekan-rekannya JP. Oheb ngamuk. Oh iya, tapi kalau TZ memang udah nggak bisa gerak lagi ya, kena angkat juga tadi. Damage yang di follow up sama YG-nya juga on point, masuk semua. Tapi lihat bagaimana kali ini Sanford. Balas-balasan tuh. Oke, Han. Aduh, Han kesedot banyak banget. Beda tuh damage-nya. Iya, bahkan mau lari jauh-jauh juga tak kesedot ya. Iya. Agak PR sih memang ketemu sama Yuzong, tapi ya untuk Lordnya masih bisa ditanggulangi oleh YG. Sementara itu tim Liquid akan mencari lagi keuntungan-keuntungan yang lain, walaupun dia penjagaan yang dilakukan sama YG ini cukup oke loh. Outer middle turret dijaga, abis itu kalau TZ Sky Piercers. Itu dia, karena dari awal kita bilang kan, ini damage-nya cuma dari Karl TZ. Jadi Karl TZ bakal benar-benar jadi hyper carry utamanya. Dia bakal jadi eksekutornya juga. Dia akan memberikan semua dealing damage-nya, karena tim Liquid di mid game hanya mengandalkan Karl TZ. Tinggal menunggu di Sanford dengan zoningnya. Karena
kalau misalkan Karl Tizzy nge-deal damage ke depan, ke front line dari Yangon, tapi nggak ada follow up-nya, ya udah pasti bakal enak banget buat tim Liquid melakukan team fight. Itu pokoknya benar-benar item sesuai situasi dan kondisi ya, Prof ya. Iya, jangan ini ya, FOMO ya. Kalian jangan FOMO teman-teman. Ini situasi dan kondisinya lihat. Tim 3 loh. Ya, iyalah. Bener, sering Kondisi udah terjadi. darurat itu kalau itu. Iya, karena memang hyper carry banget kan. Biasanya Hayabusa ya. Ya. Di itu Lihat Sanford. Ya. mana dia? Nah, belum ada yang sadar juga. Nggak ada yang sadar, susah cek pushnya. Iya. Ya, soalnya mungkin ditembakin ke Dead Sonata ya mungkin ya. Hampir ya mau inisiasi menuju ke arah Blink, tapi masih aman juga. Yang Galactica siapa yang nantinya bisa bantuin buka vision? Ning doang. Iya, Ying, Granger dengan Dead Sonata. Berat Susah ya. banget sih tapi ini susah banget. Nih dibalas lagi. Dibalas, push PH lagi ya. Tapi masalahnya belum tentu bisa instant kill loh. Untuk Han dan juga Blink. Ya kecuali mungkin nanti Han-nya selesai dengan si Halbert ya. Untuk bisa mengurangi bagaimana regen HP dari Yu Chong. Tapi setidaknya udah ada Blink dengan menggunakan Dominance Ice. Jadi gak bakal 100% lah spell fam yang akan didapatkan sama Yu Chong-nya. Oke. Ini juga jangan lupakan ya, damage dari Sanji akan semakin besar lagi dengan lightning Trancheon. Lumayan lah. Menyumbang, berasa. menyumbang lagi, nambah lagi. Wah, Ying Waduh, bahkan itu rame banget di situ. Hei. Beberapa source sudah terlihat, tapi sekarang bergantian Han mengantarkan damage Ohep. Federal Strike. Satu yang terakhir. Ohep. Masih ada rata tepat waktu, tapi untuk sekarang coba JP-nya masih berusaha untuk bisa mengamankan rekan-rekannya di depan berada Blink. Hampir menjadi korban dan tidak ada yang tumbang. wow, ini benar-benar JP menjadi penyelamat hari Ohep. Dia buka revitalize, dia menyerahkan dirinya yang keangkat tadi. Wah, ini bener-bener. Wen ya? Dia tahu job desk-nya kan. Wen ya, romernya begitu ya. Tapi ya balik lagi JP. Benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik sekali. Tapi buat sekarang reset dulu. Karena Ying juga ingat dia bisa di burst. Dan Yangon Galacticos tapi punya kesempatan yang sama karena mereka bisa melakukan fight back yang seimbang. Kalau Lordnya sekarang bakal langsung di burst kah? Oke. YG mau kontes? Ada Blink. Sudah berhasil memasuk ke dalam rumput, tapi ternyata dibanting terlebih dahulu. Valentina mengamankan tadi, ada satu lagi Tsunami Slam. Namun Blinknya tertinggal sendiri di bagian belakang. Blink mencoba untuk bisa membantu, tapi tidak ada follow up damage. Tapi Sanford yang tepat di stage kembali menjadi korban. Sanford benar-benar mencari cemilan masuk ke dalam area tersebut. Sekarang double kill. Sanford menggila. Sanford. Ampun Bang Sanford, ampun. Dikejar-kejar dan itu dia masalah backliner yang bisa langsung ditabrak. Wow. Ya, berbanding terbalik dengan Ying yang sulit untuk bisa menjangkau lini belakang. Itulah yang membedakan bagaimana Sanford dengan Yujongnya. Benar-benar penuh akan kalkulasi, pemilihan itemnya juga sangat presisi. Dan sudah cukup dengan itu, Lord akan berada di tangan dari tim Liquid. Yuzong Sanford, di era dia menang M4 aja, MPL Philippines season yang ke-10, 10 kali pick 100% win rate. Yuzong. Di season kemarin juga tinggi ini. Tinggi win rate banget. dengan Ya, Yuzong. emang hero power soalnya. Yep. Dan ini dia replaynya. Ini nih, momen di saat semuanya chaotic, semuanya benar-benar terpecah fokusnya. Karena ada satu team fight di bagian area river. Satu team fight lagi ternyata ada di dalam turret loh. Dan Sanford ketika dia selesai dengan trigger dari Queen's Wings-nya, targetnya langsung ke Lina. Dia tahu gimana cara memanfaatkan dari soul grip-nya agar nanti bisa langsung menuju ke belakang. Oke. Wow, ini tim Liquid sedang mencoba untuk kembali memanfaatkan Lord yang mereka dapatkan, walaupun ada feeder ice track sebagai teritori penjagaan high ground yang bisa dilakukan juga. Yangon Galacticos, mereka harus kembali bermain lebih sabar sih. Harus react aja, kayak tadi sih agak sedikit berat ya. Kalau mau inisiasi duluan, ini sekarang tim Liquid udah nggak segan-segan bakal makan Yingnya. Pasti sih, Ying nih calon-calon korban sih. Kalau TC kan dia tadi Sky Pierce juga kan, jadi semakin lama game berjalan, kalaupun menuju ke arah late game, udah pasti bakal repot banget untuk teman-teman dari Yangon mengincar Karl TC. Yingnya di satu sisi, udah pasti bakal lebih gampang buat di burst, jadi ya sebuah perbedaan dari sumber damage dan juga gold karena udah menuju ke 5.000. Yap. Terus lagi keluarkan. Kita JP Sakit. mundur. Itu ya, combo Dead Sonata plus feeder ice strike. Iya. JP juga udah bonyok, nah tinggal gimana caranya bisa mendapatkan posisi yang enak untuk bisa delivering damage. Karena dengan AOG, dengan Black Dragon Form itu yang ngebuat akhirnya kelihatannya susah aja.
ini dia nih momen di saat tim Filipina tuh selalu memanfaatkan keunggulannya dengan maksimal. Minionnya nggak di clear, Yangonnya nggak farming, goldnya jadi segitu-segitu aja. Tapi kalau diajak tim fight, tim Liquid lebih unggul dari segi item. Inilah cara bermain Filipina di MLBB. Mereka emang bener-bener ya udah tahu objektifnya apa. Mereka tahu apa yang ngebuat musuhnya tuh nggak bisa ngelawan mereka di perbedaan item seperti ini. Karena perbedaannya udah lumayan signifikan. Sementara Yangon juga kalau nggak clear mereka yang rugi. Padahal tapi mereka di satu sisi membutuhkan untuk clear minion tersebut. Ya udah, cuma tinggal nunggu doang ngelakuin kesalahan dari tim Liquid. Kapan terakhir kali tim Liquid melawan kesalahan? Iya. Kemarin juga pas kalah bukan karena ada Bukan karena kesalahan. kesalahan, tapi emang karena SRG menjalankan eksekusi early-nya dengan manis sekali. Yep. KI masih menunggu untuk Lord yang harusnya evolve ya. Menit 18 nanti akan segera muncul. Masih ditahan dulu untuk tim Liquid, mereka nggak mau terlalu memberikan ya itu tadi clear powernya sehingga wave-nya tidak akan bergerak maju, dan yang kan Galacticos mau nggak mau mereka yang harus keluar dari tempat persembunyiannya sembari overthinking pasnya di mana keberadaan dari Sanford nih. Nah, itu dia tuh. Tiba-tiba Takutnya tiba-tiba Sunford-nya dari belakang Black Dragon form. Terus nggak ada jalur escape gitu. Wah, itu udah pasti bakal jadi dead end banget buat Yangon. Lord Evolve. Dan udah mulai ketahuan Ganti nggak nih? Gak sih kayaknya. GP ada Immortal nggak belum? iya, Immortal, Revitalize, EOG. Iya, lagi itu mana yang ngebantu? Bullshit. Males kan, Dibanting balik yang ada pakai EOG kayaknya. mikir 2 kali ya. Ya mikir 2 kali sih. Oke, tapi Ying udah punya Immortal sekarang. Untuk setidaknya ya ini wah di konsil. Oke, JP sendirian. Wah, yang lain persami. Camping ya. Ya nggak kelihatan juga kan ada di mana. Cuma Ying sendirian di depan sana dan ada percobaan trap dari satu arah di mana Yangon mencoba untuk mencari di mana informasi dari Sanford, Yuzong yang tadi sempat untuk mengacak-acak backline. Game berlangsung dengan tempo yang menurun. Ya. Klasik Filipina. Jahat banget main. Mereka bener-bener gak mau ngelakuin sedikit pun kesalahan, Pak. Sanford. Oke. Suara Sanford siap untuk take off. Kali udah ada fighting yang terjadi dan Sanji flicker selama dan mereka mendapatkan informasi begitu baik. Coba lihat. Sanfordnya cukup santai. Sanfordnya akan land di ke arah mana? Ada satu Petrify yang masih belum digunakan dan itu dia. Petrify yang begitu on point, begitu jahat, namun sejauh ini belum ada yang berhasil ditumbangkan pula dari tim Liquid. Mereka masih bertahan, mereka masih menguasai. Ada Blink yang lompat lagi ke arah terdepan. Iya, walaupun ada Sanji di rerumputan tersebut ya, tapi gak ada lagi inisiasi. Flicker terdengar dan sakit banget. A damage. Bahkan ada satu tsunami slam yang dikeluarkan pula oleh Sanji. Wah, ini Valentina masalah banget sih pastinya ya. Dari tadi dia bisa copy terhadap sebuah tsunami slam yang akhirnya buat dari YG kewalahan sendiri. Wah, tapi itu sih damage yang benar-benar masif sekali. Burst ya. Burstnya luar biasa, Han langsung hilang. Beberapa full pixel HP-nya. Walaupun dia punya Winter tadi, tapi sekali lagi harus kita bilang kalau ini damage ledakan yang tidak main-main. Dan Sanji sudah punya Light Intransion. Damage dari Resonate-nya udah pasti bakal ngebuat siapapun dibonyokin. Yangon harus bertahan dari Lord Evolve ini, karena kalau tidak, tim Liquid akan menutup game yang pertama. Ya, 7 detik menuju Han akan hadir kembali. Seperti apa teritori yang akan dipertahankan oleh Yangon Galacticos, karena secara high ground defending ya masih ada Lina dan Stitch. Harusnya yang menjadi harapan ya. Kalau Masih misalkan dicoba mereka ya. terjaga ya harusnya masih bisa aman aja. Wah, Dibalas. Dibalikin. Lina. Hampir saja Lina menjadi korban, tapi sekarang Kalsini harus dipukul mundur. Tapi Ying menjadi orang terdepan. Ada 3 player tadi yang harus dihadapi, tapi mereka juga harus berhati-hati. Bahkan sekarang di bagian belakang ada 1-3 tsunami slam. JP-nya berhasil langsung diamankan. Tapi serangan langsung hadir pula dari tim Liquid, di mana beberapa player tadi masuk lagi ke dalam area defense yang dimiliki oleh Yangon Galacticos. Tapi sekarang pertempurannya ada satu Winter Crown dikeluarkan. Bahkan sekarang satu terakhirnya Blink down. Ying hampir saja meregang nyawa. Masih ada 2 player lagi dari Yangon Galacticos. Mereka masih bisa bertahan, tapi masih ada satu wave minion di bagian tengah dan di bagian atas. Bahkan setelah Oheb jadi immortal di dalam tubuhnya, di dalam rumah sendiri pun dia apakah bisa-bisa dan selesai.